PBB telah mencanangkan 17 pembangunan berkelanjutan guna mengatasi kelaparan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Salah satunya Zero Hunger. Zero Hunger dicetuskan oleh Ban Ki-moon pada tahun 2012. Program ini menginginkan tidak ada lagi orang yang kelaparan di dunia ini. Menurut Puslitbang Tanak tahun 2000, berdasarkan Atlas Sumber Daya Lahan Eksplorasi Indonesia skala 1:1 juta, luas wilayah Indonesia memiliki kurang lebih 40 juta HA, lahan basah yang tergolong suboptimal. Salah satu lahan suboptimal berupa lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak adalah lahan yang rezim airnya dipengaruhi oleh hujan, baik yang turun setempat maupun di daerah sekitarnya, sehingga keadaan lahan rawa lebak tergenang oleh air atau kondisi kering. Salah satu daerah yang memiliki lahan rawa lebak adalah di Desa Bangsal, Kecamatan Pangpangan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan pada saat melaksanakan kegiatan KKN di desa tersebut, pemanfaatan lahan rawa lebaknya kurang produktif, karena masyarakatnya lebih condong ke sistem peternakan daripada sistem pertaniannya. Hal ini bisa dikarenakan karena keadaan lahan yang kurang menguntungkan untuk dijadikan lahan pertanian, serta kurangnya edukasi tentang pemanfaatan lahan rawa lebak supaya lebih optimal. Adapun ciri khas peternakan dari desa tersebut yakni kerbau rawa. Susu yang dihasilkan oleh kerbau rawa tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bahan dasar dari pembuatan jeli susu kerbau dan gula puan. Kegiatan ini dapat menambah penghasilan masyarakat dan daya tarik bagi masyarakat luar. Penggunaan lahan rawa lebak di desa tersebut sebenarnya telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tetapi belum optimal. Padahal, lahan rawa lebak bisa lebih dioptimalkan dengan berbagai metode pertanian yang telah ada sebelumnya, seperti halnya pada produksi tanaman pangan padi. Di desa tersebut, penerapan penggunaan lahan rawa lebak yang telah dimanfaatkan masih kurang produktif karena terkendala oleh keadaan alam yang memaksa petani di sana hanya dapat memproduksi sekali dalam setahun, sehingga menimbulkan permasalahan penyuplaian bahan pokok untuk masyarakat tersebut. Hal ini dapat diatasi dengan pembuatan sistem irigasi untuk mengurangi debit air yang menggenangi lahan, sehingga lahan tersebut dapat ditanami padi dengan pola produksi 2 kali dalam setahun. Kuantitas padi yang dihasilkan pun lebih banyak dan cukup untuk menyuplai ke masyarakat setempat. Selain itu, jerami yang dihasilkan dari sisa-sisa panen sebaiknya jangan dibakar, tetapi diolah menjadi kompos. Kompos jerami secara bertahap dapat menambah kandungan bahan organik tanah dan lambat laun mengembalikan kesuburan tanah. Pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang dapat menjadi solusi dari masalah bahan organik tanah yang semakin lama semakin menipis dan penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak keadaan tanah yang telah diupayakan. Mengapa demikian? Karena penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah, hasil produksi efisien dan berkualitas, serta biaya rendah karena penggunaan pupuk kimia dapat ditekan penggunaannya. Saat kondisi surut, lahan rawa lebak juga dapat dimanfaatkan berbagai komoditi tanaman hortikultura untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, serat, serta vitamin bagi manusia dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sistem hortikultura merupakan kegiatan bercocok tanam berbagai komoditi yang diupayakan dalam satu lahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Keuntungan dari sistem ini banyak sekali jenis atau komoditi yang dihasilkan dengan pola tanam yang terstruktur, sehingga produksinya lebih dapat diatur dan harga jual pasar dari masing-masing komoditi yang dihasilkan itu stabil. Selain itu juga, kita dapat memanfaatkan lahan yang sempit untuk dioptimalkan sebagai lahan hidroponik. Pertanian hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Nutrisi yang diberikan pun dapat kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita, seperti hasil perasan dari fermentasi kangkung yang dicampur dengan gula aren dapat kita jadikan sebagai nutrisi bagi tanaman hidroponik. Selain menghemat pengeluaran, kita juga telah menggali kreativitas yang berkualitas dari dalam diri kita.
Dengan demikian, optimalisasi lahan rawa di Desa Bangsal, Kecamatan Pangpangan, Ogan Komering Ilir untuk menggapai zero hunger tidak hanya sebuah dialog semata, melainkan suatu keajaiban yang sudah ada di depan mata kita.